Dasar-dasar pendidikan perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Otak biologis yang tidak dapat lenyap dari jiwa manusia sangat banyak. Contohnya, kita juga dapat melihat dalam kehidupan setiap manusia. Misalnya, orang yang karena pendidikannya, keadaan dan pengaruh lainnya seharusnya berbudi dermawan. Namun demikian, jika ia memang mempunyai watar dasar watak kikir atau pelit, maka ia akan selalu kelihatan kikir. Janganlah pendidik itu berputus asa karena menganggap tabiat-tabiat yang biologis itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Memang benar, kecerdasan intelligible atau hidup angan-angan hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik. Akan tetapi harus diingat bahwa dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik itu. Dasar-dasar pendidikan, peralatan pendidikan. Yang dimaksud dengan peralatan adalah alat-alat pokok, yakni cara-cara mendidik. Perlu diketahui bahwa cara-cara mendidik beragam banyaknya. Akan tetapi pada dasarnya cara tersebut dapat dibagi seperti berikut. Yang pertama, memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, pengajaran. 4. Perintah, paksaan, dan hukuman. 5. Tindakan. Yang keenam, pengalaman lahir dan batin. Hasil belajar. Dengan ilmu yang telah saya peroleh, maka saya merencanakan untuk menerapkan ide-ide tersebut dalam pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu berlaku sabar dalam membimbing murid yang mempunyai watak biologis yang berbeda-beda. Alasannya adalah karena masing-masing anak mempunyai proses belajarnya masing-masing. Meskipun hal itu adalah pembelajaran tentang budi pekerti, tetap harus diarahkan dengan sabar. Berikutnya memberi contoh atau teladan. Karena sangat sulit apabila kita menjelaskan sesuatu yang masih baru menurut murid dan kita menuntut murid untuk mampu melakukannya dengan sempurna. Pembiasaan. Hal ini terdengar mudah, namun butuh kesabaran dalam memaksimalkan proses dan hasilnya. Pengajaran. Hal ini merupakan proses transformasi ilmu dari pendidik kepada murid. Berikutnya perintah, paksaan, dan hukuman. Ini merupakan bentuk dari konsep menghamba pada murid. Jadi tidak berarti dengan menghamba maka kita tidak akan pernah memberikan hukuman. Namun semua diarahkan untuk memperbaiki laku murid agar menjadi manusia yang berbudi pekerti yang baik. Tindakan. Dalam proses belajar murid diperlukan tindakan-tindakan pembelajaran yang mengarahkan murid untuk mempraktikkan teori dan langkah kerja dalam pembelajaran. Pengalaman lahir dan batin. Hal ini merupakan bagian penting dalam proses penguasaan murid terhadap suatu ilmu. Dengan pengalaman lahir dan batin yang dialami murid akan memberikan kesan pembelajaran yang bermakna dan akan teringat sampai mereka dewasa. Tantangan. Pendidik akan mengalami pertentangan dengan murid saat memberikan perintah, paksaan, dan hukuman. Berikutnya, pendidik dituntut lebih sabar dalam menerapkan pembiasaan kepada murid karena ada yang rajin, ada yang bandel. Solusi. Agar murid dapat menerima perintah, mereka harus dilibatkan dalam pembahasan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah menyelesaikannya, sehingga timbul kesadaran diri akan kebutuhan pembelajaran yang harus mereka selesaikan. Paksaan adalah imbas dari murid tidak memahami kebutuhan belajar mereka.
Hukuman adalah hal yang perlu dilakukan dengan maksud murid kembali ke jalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kesimpulan, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti dan peralatan pendidikan merupakan salah satu tahapan ilmu yang perlu dipahami pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.